Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Agustin dengan NIM 2141104230 kelas 3 PAIC. Di sini saya ingin menjawab soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi di sini itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contoh aplikasinya. Jadi sumber belajar sebagai media pembelajaran itu adalah salah satu komponen dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, kemampuan, sikap, keyakinan, emosi, dan perasaan. Lebih ringkasnya lagi itu, sumber belajar itu adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendukung dan menambahkan terjadinya proses belajar. Contoh aplikasinya itu seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, Zenius Education, Kelas Pintar, maupun Ruang Guru. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar. Jadi di sini itu sumber belajar itu ada 6. Yang pertama itu ada pesan, orang, bahan, alat, teknik maupun lingkungan. Pesan sendiri itu informasi yang ditransmisikan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, seni maupun data. Kemudian orang itu bertindak sebagai penyimpan, pengolah, ataupun penyaji pesan. Kemudian yang ketiga itu ada bahan. Bahan yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun dirinya sendiri. Kemudian alat itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Kemudian teknik itu adalah prosedur atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan itu adalah situasi di sekitar di mana menyampaikan pesan itu lingkungan bisa bersifat fisik maupun non-fisik. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan dari macam-macam sumber belajar. Di sini saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu pesan. Kelebihan dari pesan tersebut dapat memudahkan mendapatkan informasi dari berbagai media. Kemudian kekurangannya yaitu saking mudahnya memperoleh informasi, terkadang informasi yang negatif pun ikut terserap atau masuk. Kemudian yang kedua yaitu orang. Di sini kelebihan orang tersebut dapat memahami informasi yang diberikan dari seseorang, misalnya seperti guru. Kemudian kekurangannya yaitu apabila orang itu kurang profesional, maka ilmu yang diberikan itu tidak maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu alat. Di sini kelebihan dari alat tersebut, dengan menggunakan alat yang canggih, maka proses belajar tersebut akan menjadi lebih efektif. Kemudian kekurangannya yaitu akan berisiko kehilangan data ataupun rusaknya alat tersebut. Selanjutnya yang nomor 3, bagaimana cara menentukan sumber belajar yang tepat untuk Anda gunakan? Jelaskan langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu, sumber belajar yang harus dipilih itu mampu memotivasi siswa. Misalnya siswa yang semangat belajarnya itu rendah. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang dipilih itu harus mampu mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sumber belajar itu harus dapat
diobservasi, dianalisis, dan dicatat secara teliti dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.